Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak, pertemuan kita pada kali ini, mari kita baca semuanya. Siap. Ya. Selamat pagi. Pagi. Guru BK, sahabat siswa. Ya. Guru BK, Sahabat siswa. oke ya anak, nanti ini semuanya sudah masuk semua ya. Coba saya ceknya ya, saya cek. Dan anak, belum kita mulai pembelajaran kita pada kali ini, yang adalah pembelajaran klasikal. Ya, jadi temanya nanti setelah lulus SMA mau kemana? Ya, ini punya karir artinya seperti itu. Jadi nanti saya kalau kita mau menyiapkan video nanti bisa diamati dilihat apa yang bisa sampai dapatkan dari video ini nanti pembelajarannya. Jadi setelah SMA jadi bisa melihat jadi diri kita. Jadi dan rata-rata anak-anak yang dari Ahmad Yani itu banyak yang nggak lanjut, bahkan kuota yang diberikan pemerintah kepada kita itu saja masih kecil nominalnya. Bayangkan 40% ya dari siswa kita. Kalau tahun kemarin itu ada 32 anak yang siap masuk perguruan tinggi yang dengan jalur kalau dulu sampai ya, kalau sekarang bukan PLBB ya, seleksi nasional jalur prestasi, artinya prestasi yang didapatkan dari sekolah. Jadi anak-anak, saya harapkan nanti setelah kunjungan ini anak-anak itu motivasi untuk melanjutkan ya, kita fokus untuk melanjutkan saja dulu kuliah ya, kita fokuskan di situ dulu. Jadi harapan kami setelah kunjungan ini anak-anak motivasi untuk ingin kuliahnya itu aja ya, minimal itu ya. Jadi jangan sampai ya, setelah SMA masuk buka taruh ini jangan ya, jangan buka taruh Pak saya mau kuliah sambil kerja ya, minimal itu. Jadi yang diharapkan itu ya anak-anak. Nanti saya bagi kelompok karena ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. Nanti saya bagi kelompok 14, berarti kalau 4 kali 4 15, berarti nanti ada 3 ya. Nanti bisa ambil tempat ya, bisa geser-geser kursi, bisa geser-geser meja, apa nanti di posisikan. Oke, anak-anak saya ingin anak-anak melihat video yang saya tayangkan sebelumnya. Jadi kelompoknya nanti ya anak, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini biar kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tolong ada salah satu dari kalian, biasanya wakil ya, kalau sekarang nggak biasa siapa Mas Haji mungkin ya, untuk memimpin doa ya, siap duduk siap dan berdoa. Silakan Mas Haji. Siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita pada siang hari ini diberi manfaat untuk diri kita, khususnya umumnya untuk lingkungan belajar kita dari SMA yang di bawah anak-anak ini. Nah setelah ini
Yang kemarin sudah siang nggak masuk ini ya? Iya. Oh karena ini, oh maaf ini seragamnya juga sama. Gak apa-apa ya. Yang penting kita bimbingan kali ini berjalan dengan lancar. Oke anak-anak, silakan dilihat video yang sudah saya siapkan, kehidupan setelah SMA mesti orang SMK ini. Gak apa-apa ya, bisa dilihat yang mati lulus sekolah menengah, sebuah hal yang menjadi perhatian besar dari para peserta berdialog. Semuanya akan berpikir bahwa kehidupan selanjutnya pasti akan jauh lebih baik. Untuk yang langsung menjadi pejuang rupiah, mereka beranggapan bahwa setelah semua ini aku akan mencari uang dan hidup akan jauh lebih menyenangkan. Sedangkan yang akan membuat itu di bangku kuliah, mereka juga berpikir aku pasti akan masuk ke perguruan dan mengambil jurusan yang aku tidak inginkan. Namun kenyataan berkata semua itu bukan hal yang mudah ataupun hal yang ada di luar hasil dari balikan telapak tangan saja. Semua itu belum tentu sejalan dengan ekspektasi indah yang selalu terbesit di pikiran. Disinilah semuanya dimulai. Disinilah juga banyak kenyataan yang dapat ditemukan. Ini aku, seseorang yang belum menjadi apa-apa, seseorang yang pernah duduk di bangku sekolah menengah 2 tahun yang lalu. Aku adalah seseorang yang selalu beranggapan bahwa memang menjadi pelajar itu menyenangkan. Pada saat itu, jika aku ingin punya uang, aku hanya cukup turunkan tangan dan berkata, aku minta uang. Sekarang aku sadar bahwa kehidupan akan memihak kepada orang yang selalu berusaha dan keras. Sudah banyak untuk teman sekolahku dulu, dan mereka kini sudah jauh berbeda. Uang yang banyak dan pekerjaan yang mumpuni kini sudah menerai. Berbeda denganku, aku adalah salah satu penyandang gelar di sini, membuka keluarga. Sudah beribu usaha yang aku lakukan, namun keadaan masih enggan memihak kepada diri yang lain. Tetapi tidak ada hal yang lebih indah selain bersyukur semua nikmat Tuhan yang ada. Setidaknya aku mendapat pembelajaran dan membawaku sedikit kuat untuk menerima segala cobaan atau ujian hidup. Sekarang aku harus berbenah. Aku harus berusaha keras meraih semua mimpi yang pernah aku terbangkan di alam pikiranku. Tidak ada tujuan utama untuk usahaku kali ini, melainkan melihat iman di mata orang tuaku. Untuk semua yang sudah mendapatkan tempat untuk mencari uang, buanglah pemikiran bahwa menjadi bangunan yang hanya dulu dan terbina uang itu memang. Tunggulah apa yang sudah kamu dapatkan dan jalankan semuanya dengan penuh rasa syukur, karena di luar sana ada beribu insan yang sedang memohon kepada Tuhan untuk ada di posisimu sekarang. Dan untuk yang sedang membantu di bangku perkuliahan, bersyukur atas semua itu, karena tak semua orang tersebut untuk dirimu. Tunggulah apa yang ada dan bukalah sedikit kelompok matamu untuk melihat perjuangan orang tuamu demi bisa membuatmu menjadi seorang mahasiswa. Dan untuk semua yang sedang berusaha menjadi baja dalam mengalami kehidupan ini, semangatlah dan jangan pernah berusaha menjadi siapapun, karena semuanya dari kesenian dan titik kebahagiaan masing-masing. Bersyukurlah atas apa yang saat ini kamu dapatkan dan berdoalah agar kamu selalu ditemukan dengan segala yang
Jadi kita harus, jadi orang itu harus punya cita-cita ya, harus punya keinginan, harus punya setelah SMA itu mau kemana itu harus kita rancang dari mulai dari sekarang ya. Maka dari itu anak-anak semua orang itu tadi yang sudah saya tampilkan tadi ya, semua orang itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Jadi semua orang punya potensi tinggi, semua orang punya, jadi banyak urusan amat yang itu yang jangan justru malah jadi menambah pengangguran ya, sampai berubah yang sangat berat sekali. Ya anak-anak, selanjutnya silakan berkelompok menjadi 4 kelompok yang langsung diputar aja ya, langsung diputar kursinya langsung berhadapan-hadapan. Ya. Ada yang 4, ada yang 3, ini berarti 3 yang laki-laki ya, 3 satunya ada program bisa diputar apa kursinya ya, nanti saya kasih ke KPJ kerja kelompok ya. Karena di kelompok 1 tambah 2 hijau, kelompok 3 biru ya. Ini kelompok 4. Oke, kemudian dari rekan-rekannya ini didiskusikan ya, kamu isi ya, kamu isi nama kelompoknya ya. Ini ada ini ya, ini sampai isi ya. Kemudian sesuai dengan petunjuknya, kemudian diskusikan dengan kelompok kalian. Setelah itu nanti dipresentasikan ya. Nah, nanti ada yang mewakili untuk presentasi. Oke, selamat mengerjakan. Saya kasih waktu 30 menit paling lama ya, paling sekitar 30 menit ya. Silakan di komunikasi. Ya, saya ulangi lagi perintah tadi LKPD-nya atau kerja siswanya. LKPD-nya sudah bisa dikerjakan, tadi sudah saya tampilkan video juga ya, itu sudah sampai amati, sampai pahami, kemudian disimpulkan dan didiskusikan dengan kelompok ya. Sekarang waktunya berdiskusikan dengan kelompok. Nah, nanti
kita bisa presentasi ya, bisa gantian antara kelompok satu dan kelompok yang lain. Oke. Selamat mengerjakan dan waktu yang sudah ditentukan. Oke. Jadi ada 3 yang bisa diisi. Kalau orang 3 itu berarti punya pendapat satu-satu. Ya nggak apa-apa, boleh aja ya. Ya diisi semua. Ada kesulitan tadi ya? Ada ya? Oke ya, silakan. Untuk 3 orang ini, 4 orang ini, nggak apa-apa. Kalau mau nambahin 4 nggak apa-apa ini. Ini kasih lagi satu. Bapak, buat coret-coret ya. Bagus sih tulisannya aja. Jadi artinya ini pembelajaran kita pada kali ini saya hanya sebagai motivator saja. Artinya saya sebagai fasilitator. Sahabat yang lebih kerja lebih banyak itu saya. Jadi saya hanya mengarahkan saja ya. Jadi kalau biasanya kan bapak guru yang umum gitu. Nah sekarang enggak, biar semuanya kerja, biar semuanya ini ada peran masing-masing ya. Ini kerjasama yang dibutuhkan ya. Iya, pertanyaan selanjutnya. Ya. Iya, dijawab semua. Ya. Dijawab semua. Ini kan angan-angan sampean, rencana sampean ya, nggak apa-apa. Ya. Berikan yang terbaik. Jadi ilmiahnya boleh di sini boleh ya. Kasih nomor boleh, langsung di LKPD juga boleh. Ya. Jadi anak-anak semua itu kalian isi ya, kalian isi ya, jadi tidak semampu kalian ingat kalian mau kemana nih ya, karena kalian sudah 12 ya.
ya nah, dikonsultasikan, artinya jangan hanya ada satu yang dominan, jadi artinya semuanya berperan ya, semuanya berperan. Ide-ide kamu keluarin ya, ide-idenya dikeluarin. Jadi ini bukan semester bukan ya, bukan semester ya. Nanti kalau salah gimana? Tidak ada salah, tidak ada benar, karena itu pendapat ya. Nah, pendapat ya. Jadi karena banyak faktor banyak tidak melanjuti kadang ya, itu banyak faktor, bisa karena orang tua, bisa karena biaya, bisa karena potensi yang dimiliki, bisa karena, jadi banyak hal. Nah, kita ingin gali semuanya itu. Jadi setelah ini harapannya, ketika saya sudah belajar ini, harapannya zaman sudah bisa menentukan ya, sudah ada pilihan ya. Menghadirkan Pak. Iya, ini salah pencet ya. Coba yes, apa-apa. Gak ada yang sulit ya, ya. Oke, semua dikerjakan semua. LPT ini ya, apa-apa nanti kalau ini tidak muat di sini tidak sesuai apa, jadi saatnya bisa ditambahkan di sana. Apa-apa. Pak, ini bimbingan kelas kita, artinya melaksanakan bimbingan kelas kita, jadi bisa dicangkang ya, bisa didiskusikan. CS tahu ya? Oke.
majelis Indonesia, pikirannya Palestina, jadi kolaborasi. Iya, kerjakan semua. Tinggal kasih tanda saja sesuai, tidak sesuai, sangat sesuai, kurang sesuai. Tinggal kasih tanda saja. Bisa dikerjakan di sini langsung juga bisa. Ya, kalau masalah ini, kalau ada di sini jangan. Kali ini mungkin bisa dikosongnya aja kalau evaluasinya belakangan aja. Besok bisa kita lanjutkan besok. Ini aja. Belum tadi, belum ya. Dipahami, dicermati pertanyaannya, ya. Jangan sampai Mas hati-hati Mas, ini mau rokok Mas, hati-hati Mas. Nanti kalau jatuh bisa dibuka Mas. Itu aja, kalau Pak itu aja. Ya. SNPMB sekarang, Seleksi Nasional Perguruan Tinggi. Ya. Kalau dulu SNMPTN, Seleksi Nasional, ya. SNBT boleh sekarang, SNBT. Ya, saya ulangi ya, kalau SS itu sangat sesuai, S itu sesuai,
CS itu cukup sesuai, kalau KS itu kurang sesuai. Jadi itu ada skornya anak ya, ada skor 1, 2, 3, 4. Kalau sangat sesuai berarti skornya 4 ya. Kalau sesuai saja skornya 3, berarti kalau cukup sesuai skornya 2, kalau kurang sesuai berarti skornya 1 ya. Ya. Nah ini kemudian ada total skor ya, ada total skor itu ya. Ada yang sebetulnya ya, oke, semua dikerjakan semua LPT ini. Ya, apapun nanti kalau tidak muat bisa tidak sesuai apa, jadi saatnya bisa ditambahkan di sana. Apa? Pak, ini bimbingan kelas ini melaksanakan bimbingan kelas jadi bisa dicangkam ya, bisa didiskusikan. CS tahu ya? Oke. Pokoknya jangan pikiran jauh saja ya, pikirannya bisa pikiran Mbak Febri, bisa pikirannya Indonesia, pikirannya Mbak Listiana. Jadi kolaborasi. Iya, kerjakan semua. Tinggal kasih tanda saja sesuai, tidak sesuai, sangat sesuai, kurang sesuai. Tinggal kasih tanda saja.
Bisa dikerjakan di sini langsung juga bisa ya. Kalau masalah ini kalau ini di sini aja. Ya, Mbak, kali ini mungkin bisa dikosongin aja kalau bahasanya tekanan aja. Besok bisa kita lanjutkan ini aja. Belum ya? Oh ya belum. Dipahami, dicermati pertanyaannya, ya, jangan sampai mas hati-hati mas mau pukul mas, hati-hati mas, nanti kalau jatuh bisa dibuka mas, buka aja, kalau pak buka aja, ya, SNPMB Seleksi Nasional Perguruan Tinggi ya. Kalau dulu SN-nya PTN Seleksi Nasional ya. SNBT boleh sekarang SNBT. Mas Fakir gimana? Ya, saya ulangi ya, kalau SS itu sangat sesuai, S itu sesuai, CS itu cukup sesuai, kalau KS itu kurang sesuai. Jadi itu ada skornya, nah ya, ada skor 1, 2, 3, 4. Kalau sangat sesuai berarti skornya 4. Ya, kalau sesuai saja skornya 3. Berarti kalau cukup sesuai skornya 2, kalau kurang sesuai berarti skornya 1 ya. Ya. Nah ini kemudian ada total skor ya. Ya, ada total skor ya.
Oke, nanti setelah ini langsung dipresentasikan. Iya, Pak. Siap. Ya, nanti perwakilan nanti atau maju semuanya dulu, perwakilan nanti kemudian anak-anak nanti yang dipresentasikan saya bagi itu soalnya ada berapa? Soalnya ada 10 ya? Ya 10. Oh 8. Berarti ini ada 4 kelompok, berarti 2-2 ya. Berarti nomor 1, 2 itu kelompok 1, 2, 3 sampai 4 kelompok 2, 5 sampai 6 kelompok 3, dan yang terakhir 7 sampai 8 kelompok 4 ya. Jadi itu ya, nanti kita memaksimalkan waktu ya biar tidak termakan waktu untuk semuanya mempresentasikan. Jadi nanti karena presentasi nanti juga ada imbal dari juga dari teman-teman kalian, nanti bisa boleh ditanyakan ya apa yang dimaksud ya. Jadi saya ulangi lagi, yang kelompok 1 berarti nomor 1 dan 2. Nah, yang kelompok 2 berarti 3 dan 4, soal nomor 3 dan 4, dan kelompok 3 soal 5 dan 6, dan kelompok 4 nomor 7 dan 8. Paham ya? Oke. Jadi kamu pahami lagi ya, saya kasih kesempatan kamu pahami lagi dulu ya soal yang sudah kamu kerjakan dan LKPD yang sudah kamu kerjakan itu, karena nanti intinya akan dipresentasikan agar apa yang kamu pilih, apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu dapatkan bisa ditularkan dengan teman yang lain ya, artinya seperti itu. Oke. Oh ini sudah siap ini kelompok 1. Ya sudah siap. Tunggu yang kelompok 4 itu masih diskusi, itu belum selesai ya. Jadi harapannya seperti itu saya. Dengan ini diharapkan anak-anak. Jadi seperti ini, ketika ada kasus itu tidak harus langsung diselesaikan, tidak bisa, harus dianalisis, harus didalami dulu, harus dikolaborasi, harus jadi cara pemecahnya seperti itu. Jadi ada dampak-dampaknya, apa yang dampaknya, jadi seperti itu. Kelompok 4 belum selesai. Nah, kalau 4 dilanjutkan aja. Kelompok 3 sudah selesai. Oke, kelompok 3 sudah selesai. Kelompok saya kan nanti sing suara itu atas nomor ini ya, film banter jelas ya, kenal anak dia dikatakan semua orang, karena akhirnya kan dilihat oleh semua orang di dunia ini ya. Jadi seperti itu. Betul ya? Oke anak-anak, nah waktu untuk diskusi kelompok sudah selesai, bisa balik ke tempatnya ya, bisa kursinya yang dibongkar nanti bisa dirubah lagi, mejanya yang dipindah nanti juga bisa diberikan. Oke. Selamat pagi. Guru BK. Ya, tidak ngantuk. Ini Mas Osman ini sudah ngantuk. Aduh, sampai kapan ini? Oke, persiapan ya anak kelompoknya masing-masing, nanti maju semuanya berkelompok itu ya. Kalau satu saja kan gak mewakili terus. Wah, aku pengen maju, pengen disoreng, boleh maju, nggak apa-apa. Oke, yang penting enjoy, yang penting nyaman, yang penting enak. Sudah lapar kan? Sudah lapar? Oh, tenang, nanti ada nanti ada sesuatu untuk mengisi perut kalian. Sudah ya. Oke, dari kelompok ini kelompok 1 aja dulu, silakan kelompok 1. Kelompok 1. Di atas ya, apa?
kuliah dengan biaya sendiri. Jika kuliah sambil buka usaha. Lalu, apakah kita mengetahui tentang perguruan tinggi itu? Apa sih perguruan tinggi itu? Perguruan tinggi merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan suatu pendidikan di tingkat tinggi. Seperti itu. Mungkin cukup itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi antara kelompok satu dengan kelompok yang lain pasti beda. Kalau saya ini Pak, setelah sekolah ini saya ini. Sampaikan aja Pak. Kalau tadi saya sampaikan kelompok satu dan dua, kelompok dua dan tiga dan empat. Kalau memang di kelompok satu atau kelompok dua di nomor satu ini disampaikan silahkan. Oke. Selanjutnya kelompok dua, kasih plus yang meriah untuk kelompok dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menyampaikan diskusi yang tadi didiskusikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Manggala Siva. Dan saya Yasmin, dan saya karunia dari itu, dan saya Sifat Rahman. Kita akan menunjukkan kejadian setelah lulus SMA terkait dengan sekolah lanjutan. Yang pertama, masuk di perguruan tinggi di UM Malang. Yang kedua, bisa masuk di akademi militer. Yang ketiga, ingin masuk di perguruan tinggi UI. Kemudian itu yang nomor satu. Kemudian yang jawaban nomor 3 dan 4. Yang artinya pertanyaan ini itu mengarah perguruan tinggi yang akan dituju, gitu artinya seperti itu ya. Silakan. Apa saja kekurangan perguruan tinggi? Biayanya sangat mahal dan tempatnya jauh. Oh ya, selain itu. Dan selanjutnya, apa saja kelebihan perguruan tinggi? Memudahkan untuk mencari pekerjaan yang lebih layak. Oke. Dan lagi yang mau disampaikan? Oke, dan yang lain. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anak ini ada kelebihan dan kekurangan ya. Biaya yang tinggi, biaya tinggi itu termasuk kelemahan atau kekurangan? Kurang. Kalau jauh tempatnya kekurangan lebih ya. Jadi ada plus minusnya, ada baik buruknya. Oke, selanjutnya kelompok 3. Kita kasih plusnya saja ke kelompok 3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjawab soal nomor 5 dan 6. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Ardiansyah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofyan Tadi. Dan saya perkenalkan, nama saya Farid Mustafa. Kita akan menjawab soal nomor 5. Produksi atau jurusan apa sajakah yang ada di perguruan tinggi yang kamu ketahui? Prodi atau jurusan yang ada di perguruan tinggi yang kita ketahui ada apa? 1. Prodi kedokteran, farmasi, psikologi dan ilmu komunitas. Terus nomor 6, telah menjelaskan materi, jumlah tips atau langkah apa yang kamu lakukan saat memilih sekolah lanjutan yang kalian inginkan. Ya, belajar dan berdoa. Dia belajar dan berdoa itu
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selanjutnya yang terakhir kelompok Pak. Ya, silakan kelompok Pak untuk mempresentasikan hasil dosen kuliah. Ya. Kita beri semangat sekali lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Pak mau memperkenalkan diri. Nama saya Usman Jayadi. Saya Abdul Wahid. Saya Ahmad Abdullah. Saya akan membacakan dari diskusi video tadi. Siapa yang kalian menentukan supaya dia serta yakin diterima di sekolah lanjutan jaga yang diberikan sudah berkat dari Yang Maha. Mengembangkan berkat yang kalian mengerti yang sesuai untuk melanjutkan di sekolah lanjutan. Penjelasan berdasarkan apa saja yang kalian ketahui dalam berdasarkan sekolah lanjutan. Ada juga pertama melalui prestasi, dua tes, tiga mandiri. Sekian dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau di kelompok 4 ini jalur-jalur ya. Kalau di kelompok 3 tadi ada angka tipnya, tipnya pengen lolos ya. Ingin melanjutkan sekolah lanjutkan. Oke. Harapannya jadi setelah ini karena satu orang lain ya, itu tidak berbeda persoalan. Tidak sama persoalannya tidak sama ya. Maka akan tahu diri sendiri ya. Yang tahu hanya diri sendiri. Lemah saya di sini. Ya kekurangan saya di sini. Maka ketika nanti kita sudah belajar terkait dengan materi ini, maka diharapkan sahabat nanti dapat mencari solusinya bagaimana ya dengan persoalan-persoalan ini. Yang jelas motivasinya sudah artinya saya harus kuliah, caranya saya harus kuliah, saya harus melanjuti ya, saya tidak mau biaya itu menjadi sebab saya tidak bisa kuliah karena banyak beasiswa ya kan, ada prestasi ya. Kalau jalur yang pertama juga dari panitia penerimaan mahasiswa baru itu adalah jalur prestasi dari rapor ya, dari rapor. Maka sekolah nanti akan rekomendasi ya, karena kuotanya besar, peminatnya kecil. Misalnya ini yang masih ada di sini seperti itu ya. 32 kesempatan siswa, tapi yang daftar hanya 5 ini nggak wakil yang seperti itu. Jadi harapannya akan belajar ini ada bibit-bibit unggul yang ada di dalam hati kalian, ada cita-cita yang ingin tersampaikan. Akhirnya seperti itu. Jadi selama ini ya itu kita masih kecil minat untuk melanjutkan. Bayangin ya, kalau Ahmad Yani ini besar peminatnya untuk melanjutkan, saya yakin kualitas yang ada di sekolah kita ini pasti akan muncul, dilihat oleh masyarakat. Maka dari itu anak-anak, jadi jangan berpikir bisa borai, aku mampu borai. Jangan berkecil hati, ya. Jadi motivasi ini sering saya sampaikan anak-anak, apalagi saya ya. Jadi semua sudah pernah saya ceritakan, ya. Saya putus sekolah saja itu 9 tahun, ya. Tapi masih bisa S1, masih bisa jadi guru. Artinya kalau dulu itu biaya karena uang. Dulu itu kalau tidak punya uang nggak bisa sekolah, nggak bisa sekolah. Tapi sekarang kan tidak, banyak beasiswa, ya.
Apalagi di orang ini ada 10 mahasiswa yang dibiayai oleh pemerintah kabupaten. Loh, ini sampai harus kita bisa ya. Syaratnya itu tenang, syaratnya ada IPK yang minimal berapa, ada persyaratan. Nah, itu kan bisa kita dapatkan, dan ada beasiswa yang lain. Kemudian juga ada KIP-nya, punya KIP, itu gunakan KIP itu. Ya, jangan sampai pemerintah memberikan bantuan berupa KIP tapi tidak dimanfaat, minat belajarnya kecil. Ini emang dong. Ada yang dapat KIP di sini? Gak ada? Ada? Ada lagi? Kami dapat? Ada lagi yang dapat? Osman, kau dapat KIP? Kamu dapat pakai itu, ini ada 3 ini dapat KIP. Itu harus dimanfaatkan. Jadi minimal S1 lah. Kalau dulu minimal SMA lah, harus sekarang minimal S1 ya. Jadi pendidikan itu utama, ilmu itu utama, harus diprioritaskan. Mumpung usianya masih muda, kesibukannya masih tidak terlalu banyak ya. Jadi harus selesai dulu. Jangan jadi rata-rata anak baik pertengahan di nikah. Wah, boleh kalau sudah nikah nanti biayanya dibantu oleh suami. Belum tentu ya. Selesaikan dulu. Aku belum nikah masih sampai aku lulus kuliah. Beliau yang mengen. Jadi akan menjadi motivasi yang sangat berarti buat kita. Ya, jadi pendidikan adalah utama. Ya, karir adalah pilihan. Ya, maka jangan sampai berhenti sampai di sini aja. Jangan cukup hanya SMA, jangan cukup hanya SMA. Ini SMA atau SMA. Ini motivasinya harus dibangun dari sekarang ya. Ini masih belum terlambat ya. Masih yang belum punya cita-cita aku SMA luar biasa, jangan seperti itu ya. Di pola pikirnya harus diubah sekarang. Harus diubah mulai sekarang. Motivasi belajarnya harus semakin giat. Apalagi sekarang udah kelas 12, tinggal berapa hari? Ya, habis liburan, semester genap. Setelah genap itu kalau di kelas 12 tinggal 3 bulan kalau salah. Yang aktif, yang bisa dihitung, tinggal dihitung. Nah, kamu belum tentukan habis ini mau kemana sih Pak? Kalau mikir aku, jangan ya. Harus disiapkan dari sekarang. Ya anak harapannya, apalagi pemerintah ini nggak ingin rakyatnya melanjuti. Ya, saya tidak mau biaya itu menjadi sebab saya tidak bisa kuliah karena banyak beasiswa. Ya, ada prestasi. Ya, kalau jalur yang pertama juga dari panitia penerimaan mahasiswa baru itu adalah jalur prestasi dari rapor ya, dari rapor. Maka sekolah nanti akan rekomendasi ya, karena kuotanya besar, peminatnya kecil. Misalnya ini yang masih ada di sini seperti itu ya. 32 kesempatan siswa tapi yang daftarnya 5 bayangkan ini nggak mewakili katanya seperti itu. Jadi harapannya agar belajar ini ada bibit-bibit unggul yang ada di dalam hati kalian, ada cita-cita yang ingin tersampaikan. Artinya seperti itu. Jadi selama ini ya itu masih kita masih kecil minat untuk melanjutkan. Bayangin ya, kalau alat yang ini besar peminatnya untuk melanjutkan, saya yakin kualitas yang
Jangan berpikir bisa mulai yang jual aku mampu orang. Jangan berkecil hati, ya. Jadi motivasi ini sering saya sampaikan anak. Bagi saya ya, dengan semua sudah pernah saya ceritain, ya. Saya putus sekolah saat itu 9 tahun, ya. Tapi masih bisa S1, masih bisa jadi guru. Artinya kalau dulu itu biaya karena uang. Dulu itu kalau tidak punya uang nggak bisa sekolah, Tapi sekarang kan tidak banyak beasiswa, ya. Apalagi di Bojonegoro ini ada 10 mahasiswa yang dibiayai oleh pemerintah kabupaten. Loh, ini sampai harus pinter lobby sebenarnya, ya. Syaratnya itu anak-anak, syaratnya IPK yang minimal berapa? Ada persyaratan. Itu kan bisa kita dapatkan. Dan ada beasiswa yang lain. Kemudian juga ada KIP-nya, punya KIP itu gunakan KIP itu. Dan jangan sampai pemerintah memberikan bantuan berupa KIP tapi jadi manfaat. Minat belajarnya kecil. Ini emang dong. Ada yang dapat KIP di sini? Gak ada. Sama? Ada lagi? Saling berbagi. Ada lagi yang kami Osman, kamu dapat KIP. Kamu dapat pakai itu, ini ada 3 itu. Itu harus dimanfaatkan. Jadi minimal S1 lah. Kalau dulu minimal SMA lah, harus tahu minimal S1. Ya. Jadi menurut pendidikan itu utama, ilmu itu utama, harus diprioritaskan. Mumpung usianya masih mau jalan, kesibukannya masih tidak terlalu banyak. Ya. Jadi harus selesai dulu. Jangan jadi rata-rata anak kita yang pertengahan ini nikah, mampu itu. Kalau sudah nikah nanti biayanya dibantu oleh suami. Belum tentu. Ya, selesaikan dulu. Aku belum nikah masih sampai aku wis lulus kuliah. Belum yang teknik. Akan menjadi motivasi yang sangat berarti bagi kita. Ya, jadi pendidikan adalah utama. Ya, karir adalah pilihan. Ya. Maka jangan sampai berhenti sampai istri aja. Jangan cukup hanya SMA, jangan cukup hanya SMA. Ini SMA atau SMA. Ini motivasi harus dibangun dari sekarang. Ya, ini masih belum terlambat ya. Masih yang belum punya cita-cita aku SMA harus luar biasa. Jangan seperti itu. Ya. Di pola pikirnya harus diubah sekarang. Harus diubah mulai sekarang. Motivasi belajarnya harus semakin giat. Apalagi sampai 13-12, tinggal berapa hari? Ya, habis ini liburan semester genap. Setelah genap itu kalau di kelas 12 kita 3 bulan kalau salah. Yang aktif yang bisa dihitung kita hitung jalan. Ya, kamu belum tentu kan habis ini mau mengasih makro mikir. Jangan, ya. Harus disiapkan dari sekarang. Ya, anak harapannya apalagi pemerintah ini nggak ingin rakyatnya hidup, ya. Karena senang berarti duit konco hidup jadi konco pinter. Senang kan? Pinter. Senang mana? Jangan seperti wakil, aku senang di konco hidup, disuruh. Kayak aku kalau kita aku sih menyetujui Pak, jangan seperti itu ya. Jadi lihatlah orang-orang yang sukses. Kamu bisa melihat orang-orang yang sukses. Saya ingin nanti kalian menyebutkan tokoh
ya, pendidikan yang sampai didekat. Saya ingin nanti di lain waktu ya, dan waktu saya ingin menggali itu. Jadi artinya orang ini bisa sukses itu latar belakangnya bagaimana? Tidak melihat kesibukannya tiap harinya apa, dulu masa kecilnya bagaimana, pendidikannya kayak apa, latar belakang keluarganya kayak apa. Ini saya yakin ketika sampai nanti melihat contohnya Pak Jokowi presiden kita sekarang, kamu lihat ke belakang latar belakangnya pasti ada sesuatu hal yang luar biasa. Bisa dari ibunya, orang tuanya, bisa dari istrinya, pasti. Gak ada orang sukses itu muncul-muncul langsung jadi sukses. Bisa, harus berjuang dulu lah. Harus berjuang dulu. Masih lama ini? Masih setengah jam ya? Masih lama. Anak-anak selanjutnya perlu saya sampaikan bahwasanya harapannya selain lagi ya, harapannya setelah kita belajar ini nanti kita punya harapan setelah ini sudah bisa menentukan setelah SMA itu mau kemana itu. Jadi ini di tahap terakhir itu adalah tahap evaluasi ya. Evaluasi dari proses, evaluasi dari hasil yang diharapkan. Nah, sebentar. Bisa lihat di ya, sebentar ya. Yang tadi dikasih tanda centang itu bisa dijumlah ya, nanti sampelnya bisa di kali ini punya nanti. Kalau yang tadi soalnya 8 berarti skornya dibagi di jumlah ya, total skor dibagi 56 dikali 100 ya, jumlah skor dibagi 86 dikali 100 goyang skornya. Sebentar.
Ada yang sudah berapa? Jadi sudah ketemu jumlahnya. Kemana? Belum. Kalau SS itu 4 S terus CF C dan 2 juga yang kurang puas. Kali berarti itu kali mana? Ini boleh berapa? Dibagi berapa tadi? 32? Iya. Iya, yang 8 soal itu dibagi 32, Pak. Ganti warnanya. 32. Tadi dapat saya gambar 35. 35. 32. Bagi 32 kali 100. Ini ditulis di situ ya, jumlahnya skor. Sudah. Ya, sebentar. Belum. Saya masih ada lagi, Mas. Jadi dari hasil kegiatan kita pada pagi hari ini dapat saya sampaikan bahwa karir itu sangat penting. Karir itu menjadi tujuan hidup. Ya, karir itu menjadi awal hidup kita. Ya. Nah, kalau sekarang kita kan masih padahal belum ada yang ada yang sudah mendapatkan uang, menghasilkan uang, ada yang sudah selesai. Coba. Mana? ICD sama siapa? Oh, sudah. Dapat berapa? Kali 75. Ini luar biasa. Saya 75.000 kali 1 bulan berapa? Hari sudah pernah merasakan apa? Pulsa, kuota, di rumah, kuota, oke, terus Pak, sudah usia? Belum, pakai? Belum, di rumah. Jadi warung apa? Warung makan. Oh, itu ada tenang juga. Sebenarnya yang pertama dia sudah bisa menghasilkan uang. Belum,
Jualan apa? Estet. Estet yang 3.000-an itu? Iya. Oh, apa sih? Online apa? Oh gitu ya. Jadi sebetulnya orang berkarya itu tidak butuh waktu, tidak butuh kapan pun bisa ya. Jadi misalnya muncul di sekolah lain, kita harus seperti itu. Sekarang saja juga bisa menghasilkan uang. Ini tepuk tangan untuk yang sudah bekerja. Karena itu kita lanjutkan besok ya, waktunya sampai sekarang yang sudah saya sampaikan. Kita tutup dulu kegiatan kita pada siang hari ini. Sebelum kita akhiri, silakan ditutup dengan bacaan doa agar kegiatan pada hari ini mendapatkan keberkahan. Khususnya bagi diri kita dan tentunya untuk sekolah kita menjadikan amin ya rabbal alamin. Silakan Mas Farid untuk menjadi doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin tahu pembuangannya yang terakhir kali sebelum kita pulang ya. Saya bilang selamat siang sampai juga semuanya semangat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Pagi.